Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku mau buat camilan pengisi toples ya. Nah, yaitu kue jadul banget. Ini namanya mau buat kue kembang goyang atau kue ros atau kue goyang atau kue loyang atau kue seroja. Penasaran? Yuk langsung kita buat sama-sama. Ini telur, simpel banget ini, aduk-aduk telur. Kalau teman-teman misalnya mau nggak ribet, masuknya semua ke dalam blender ya. Ini telur kita kocok dulu ya. Baru kita masukin gula. Ini gula pasir yang aku blender. Boleh juga gula halus ya. Kita aduk dulu sampai gulanya larut. Masukkan tepung beras. Ini bertahap dulu ya, jangan sekaligus. Nah, angin santan. Ini santannya biasa aja ya, kentalnya sedang. Kita aduk supaya nggak berindil. Nah, baru kita masukin lagi ya. Oke, kita masukin lagi sisa santan. Aduk sampai nggak berindil. Nah, di sini adonannya nggak terlalu encer ya teman-teman, jadi kentalnya tuh sedang ya, jadi nggak encer banget. Soalnya kalau encer bukan adonan rempeyek ya, nanti dia nggak menempel sama cetakannya. Oke teman-teman, ini mau aku bagi dua karena mau aku taruh wijen, satu wijen putih, satu wijen hitam ya. Jadi ini mau aku bagi dua. Oke, kita kasih wijen, sini yang putih. Nah, adonannya memang kental ya teman-teman. Tapi nanti kita lihat kalau memang terlalu kental banget, kita tambah air sedikit aja. Hitam. Teman-teman, di sini aku pakai cetakan seperti ini. Kecil ya, kalau teman-teman misalnya punya yang besar nggak masalah, atau motifnya sesuaikan aja yang kita punya ya. Ini aku panasin dulu, betul-betul panas ya teman-teman. Ini pakai dua soalnya biar nggak lama nunggu kan, habis cetak tuh panas ya, harus panas. Teman, tadi adonannya aku tuang ke mangkok kecil supaya gampang nyelupnya ya, jadi nanti kalau habis tambah lagi gitu ya. Kita lihat ya, udah panas belum, kita celup. Nah, nyurupnya jangan sampai tenggelam ya, jadi 3/4 dari atasnya aja, jadi nggak usah pakai sampai tenggelam ya. Nah, seperti ini kita cemplung sini. Nah, kita diamkan dulu, baru kita goyang-goyang. Nah, ini teman-teman cetakannya udah lama nggak dipakai ya. Nanti kalau misalnya agak susah, kita congkel gini aja, pelan-pelan ya. Celupnya jangan sampai tenggelam ya. Tuh. Ininya begini dulu. Nah. Ini jangan nyentuh dasar loyang, dasar wajan ya. Jadi di atasnya gini. Kita diamkan dulu, baru kita goyang-goyang. Kita masih nempel, kita gini aja. Sembilannya. Nah ya. Nah, ini sambil dicek yang ini, kalau udah kokoh kita balik. Jadi dia bentuknya nggak melebar ya. Nah teman-teman, ini cetakannya diangkat, kita tekan hentak-hentakan di tisu di sini ya, seperti ini. Kita hentakkan sini seperti di sini supaya nggak lepas. Nah, dia kalau panasan lepas ya, jadi seperti ini. Langsung aja kita diamkan dulu ya. Nah, goyang. Nah, lepas ya. Ya teman-teman, dicek ya, nih yang udah kecoklatan kita angkat.
Aku kan tuang di mangkok kecil dulu ya. Nah ini kalau misalnya kan lama-lama dia mengendap kental, kita tambah air ya kira-kira 2 sendok makan ya. Jadi jangan banyak-banyak, 2 sendok makan dulu. Nanti kalau dikira dicetaknya udah enak ya, udah enak baru cukup, nggak usah tambah lagi ya. Jadi semangkok kecil ini kira-kira 1 sampai 2 sendok makan ya. Nah kita diamkan dulu ya sampai dia nempel, baru kita taruh sini. Goyang. Namanya kue goyang, kembang goyang ya, digoyang-goyang. Kita goyang sampai dia lepas sendiri ya. Teman, ini kan yang wijen hitam ini udah kental nih ya. Nah aku mau tuang di sini supaya nanti gampang nyetaknya ya. Nah seperti ini. Ini kental. Kita tambahin air ya. Di sini kita tambahin air kira-kira 2 sendok dulu ya. Nanti kalau dirasa dicetak udah enak. Tuh mengalirnya lancar ya. Pokoknya dikira-kira aja teman-teman, soalnya kan kalau udah kental susah ya tuh ya. Jadi nambah airnya sedikit-sedikit aja. Tuh, seperti ini. Lalu kita cetak ya. Nah cetakannya kan tadi dipanasin. Nah ini cetakannya kita hentakkan dulu di tisu seperti ini ya. Nah langsung kita goyang. Jadi ya seperti itu ya. Nah kita ulang lagi yang satunya. Jadi wajib ada 2 ya. Nah ini misalkan lagi. Nah ya. Jadi dia nggak kaget, nggak langsung panas. Soalnya kalau kepanasan juga cetakannya nanti dia lepas dari adonan ya. Goyang. Nah kan, mantap jiwa. Alhamdulillah teman-teman, ini jadi banyak, jadi 2 tampah karena tampahnya kecil ya. Kalau tampahnya kecil jadi 10 lagi. Oke, ini kita dinginkan dulu sebentar ya. Nah ini udah dingin nih teman-teman, lihat tuh ya, wijennya di pinggirannya banyak. Nah ini yang hitam juga, yang ini kebanyakan, tapi nggak apa-apa, enak ya. Nah teman-teman, di selera ya, teman-teman mau yang agak kecoklatan seperti ini atau yang agak masih putih seperti ini, tapi sama-sama garing. Kalau aku senang yang ini karena kriuk banget ya. Kita cobain yuk. Nih lihat ya, mau begini boleh, mau begini boleh, tapi harusnya sih begini ya. Nih, waduh teman-teman, ini dia tuh apa ya, nggak keras, cuma renyah gitu ya. Nih, wah kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Top mangkok. Ini bisa untuk pengisi toples lebaran loh. Jadi beli cetakannya kecil, jadinya banyak segini. Ini tuh renyahnya, coba lihat ya. Dia bukannya keras ya loh. Tuh, mantap banget ya. Ini enak banget, renyah. Bisa untuk camilan sore juga, ngopi-ngopi gitu ya. Pokoknya misalnya teman-teman mau jualan, boleh banget ini. Jadi taruh di toples-toples yang kekinian, atau kalau di plastik kayaknya kurang bagus ya, soalnya takutnya melempem. Jadi toples yang kemasannya cantik. Oke teman-teman, ini bisa untuk pengisi toples lebaran ya. Jadi bikin yang kecil-kecil gini, jadi jeruknya banyak ya. Oke teman-teman, dicoba ya. Sampai sini dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye.